Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat pagi. Kembali lagi di podcast mini RSUD Dr. Haji Muhammad Ansari Saleh. Oke, hari ini podcast kali ini kita mengangkat tema tentang patologi anatomi. Tentunya hari ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh dokter cantik kita pada hari ini, yaitu Dr. Rika Ahyati, spesialis patologi anatomi. Halo Ibu, apa kabar nih hari ini? Alhamdulillah. Ya Bu, hari ini kita mengangkat tema patologi anatomi. Jadi banyak nih masyarakat awam ataupun netizen pasti bertanya-tanya nih, apa sih patologi anatomi itu gitu. Jadi boleh nih diberi penjelasan singkatnya dulu Bu tentang patologi anatomi. Baik, jadi izin saya memperkenalkan diri. Saya adalah Dr. Rika Ahyati, spesialis patologi anatomi yang saat ini bertugas di RSUD Dr. Haji Muhammad Ansari Saleh, Banjarmasin. Saya sudah memberikan pelayanan patologi anatomi di rumah sakit ini sejak tahun 2021. Patologi anatomi sendiri itu adalah suatu cabang ilmu kedokteran yang mempelajari tentang sel, baik itu sel sendiri, jaringan maupun organ dari tubuh manusia, di mana kita amati melalui pemeriksaan mikroskopis, yaitu kita lihat melalui mikroskop, baik itu mikroskop biasa maupun mikroskop elektron gitu. Jadi kita amati bagian-bagian terkecil dari organ tubuh kita itu. Disitulah peran patologi anatomi. Baik. Kalau tujuan sendiri Bu, tujuannya itu untuk apa ya Bu, pemeriksaannya itu sendiri? Iya. Nah, dari pemeriksaan patologi anatomi ini pasti kita asalnya dari sampel. Nah, sampelnya itu baik berupa jaringan, cairan tubuh maupun dari aspirasi jarum halus. Tuh. Jaringan itu berarti jaringan dari tubuh gitu ya Dok? Iya. Atau yang itu jaringan yang bagaimana tuh Dok? Jaringannya itu sendiri yaitu jaringan yang kita ambil dari operasi. Nah, dari sampel operasi itu dari dokter-dokter bedah maupun dokter yang lain yang mereka membiopsi ataupun mengoperasi suatu jaringan, dan jaringan itu dikirimkan ke PA. Nah, PA itu perannya di sana. Jadi tujuan pemeriksaan PA itu adalah untuk menentukan diagnosis, bahkan bisa dilanjutkan untuk memberikan terapi selanjutnya. Jadi dari hasil PA itu akan ditentukan nanti terapinya bagaimana, sampai dari evaluasi dari terapi juga. Jadi misalkan ini nih, pasiennya itu sudah dioperasi, apakah nanti muncul lagi? Nah, jadi dokternya ambil lagi, apakah ada sampel atau mungkin keganasan lagi di tempat itu. Jadi bisa kita sampai ke evaluasi dari pengobatan itu sendiri. Jadi Bu, kira-kira nih penyakit apa aja sih yang paling sering nih yang harus kita periksa patologi anatominya? Untuk penyakitnya sendiri, biasanya paling sering yang datang ke laboratorium patologi anatomi itu sendiri adalah pasien-pasien dengan adanya benjolan. Nah, benjolan itu sendiri bisa suatu tumor jinak, tumor ganas, bahkan cuma sekedar infeksi saja. Nah, jadi kebanyakan itu yang paling sering untuk di rumah sakit kita sendiri ini adalah benjolan pada payudara untuk pada perempuan. Nah, untuk payudara sendiri sesuai dengan epidemiologi di dunia, bahkan di Banjarmasin pun tetap untuk kejadian kanker payudara itu cukup tinggi. Jadi kalau kita temukan untuk pada perempuan ada kalian raba adanya suatu benjolan di payudara kalian, buat sahabat Ansari Saleh dapat segera melakukan pemeriksaan ke rumah sakit terdekat. Itu nama pemeriksaannya apa tuh Bu? Macam-macam. Jadi kalau misalkan kita temukan nih ada suatu benjolan di organ tubuh kita, misalkan ini pada perempuan tersering itu di payudara. Jadi kalau kita temukan ada benjolan payudara, nanti sebaiknya dapat datang dulu ke dokter spesialis penyakit dalam atau dokter bedah. Nanti dari beliau akan dianjurkan suatu pemeriksaan, baik itu mulai dari USG dulu, bahkan ke laboratorium patologi anatomi untuk dilakukan FNAB, maupun sampai dilakukan biopsi, baik itu di kamar operasi maupun yang invasif lainnya. Invasif lainnya itu seperti apa nih Dok? Operasi langsung. Jadi bisa operasinya itu biopsi insisi atau mungkin eksisi. Jadi kalau insisi itu dokter bedahnya biasanya mengambil sedikit saja. Kalau benjolannya besar, kita ambil sedikit aja dari dokter bedah, dan benjolan yang sedikit itu nanti dikirimkan ke PA, lalu kita periksakan ke patologi anatomi. Oke, baik. Selain itu Dok, apa aja nih kira-kira pemeriksaan di PA? Baik, laboratorium patologi anatomi kita itu saat ini sudah memiliki beberapa alat yang cukup canggih. Jadi kita dapat melakukan beberapa pemeriksaan. Yang pertama itu adalah histopatologi. Nah, histopatologi itu yaitu pemeriksaan jaringan. Jadi semua jaringan operasi itu akan dilakukan pemeriksaan. Kita buat proses dulu yang cukup panjang dan agak sedikit rumit, dan akhirnya
bisa dilakukan pemeriksaan di bawah mikroskop, tuh histopatologi jaringan. Yang kedua itu adalah sitologi. Sitologi sesuai namanya, sitologi itu suatu ilmu yang pelajari tentang sel. Jadi di sini kita akan amati apa aja sih yang ada selnya di sampel yang dikirimkan ke laboratorium patologi anatomi, terutama sampel cairan, cairan tubuh, baik itu cairan dari rongga dada atau kita biasa sebut efusi, atau cairan dari rongga perut yang klasikas. Terus pemeriksaan lainnya itu ada berupa tindakan baik itu tindakan pap smear maupun tindakan FNAB. Nah, yang paling sering juga dilakukan di rumah sakit kita ini adalah tindakan FNAB, yaitu FNAB sendiri itu adalah suatu prosedur pemeriksaan patologi anatomi di mana kita akan melakukan suntikan, yaitu atau penyedotan pada suatu benjolan di organ tubuh, baik itu dimanapun, baik itu di payudara atau benjolan di leher, di lipatan ketiak maupun di lipatan paha. Biasanya paling sering adalah benjolan-benjolan pada daerah tersebut. Waduh, lumayan agak mengerikan sedikit ya. Kira-kira itu pakai apa alatnya, dok, untuk mengambil sampelnya? Untuk FNAB sendiri, mungkin teman-teman sahabat Ansari Saleh pernah disarankan oleh dokter untuk dilakukan biopsi jarum. Nah, itu adalah tindakan FNAB. Biopsi jarumnya pun kecil, tidak seperti saat kita ngambil darah. Nah, biopsi pada FNAB ini adalah jarum yang sangat kecil dan sangat tipis. Biasanya kita gunakan jarum untuk pengambilan darah pada bayi, jadi kecil sekali dan hampir tidak begitu terasa nyeri. Jadi untuk pemeriksaan sendiri, biasanya dokter klinisi itu memang menyarankannya dulu untuk tindakan FNAB karena itu pertama itu adalah cepat. Dia dilakukannya sebentar saja, jadi cepat, kita tidak perlu harus dijadwalkan operasi, dijadwalkan OK, dan itu kan perlu waktu yang panjang. Yang kedua itu pasien tidak perlu dibius, tidak perlu dianestesi, jadi pasien akan lebih tenang karena juga prosedurnya singkat. Tuh, selain cepat, tindakannya juga tidak perlu anestesi, juga tidak begitu terasa nyeri. Oke, baik. Tadi ada disebutkan pemeriksaan pap smear. Nah, pap smear itu sendiri apa sih, dok? Pap smear sendiri, mungkin teman-teman sahabat Ansari Saleh sudah familiar dengan kata pap smear. Pap smear itu sendiri adalah suatu prosedur pengambilan sampel pada daerah leher rahim, jadi cervix uteri kita. Jadi dia diambil sampel di sana, dilakukan pemeriksaan dan dibuat hapusan. Oke, itu kalau yang untuk pengambilan sampel pap smear itu atau dari dokter atau dokter spesialis lainnya? Untuk kompetensinya sebenarnya pap smear itu bisa dilakukan oleh bahkan dokter umum sekalipun. Untuk di rumah sakit kita sendiri, untuk prosedur pap smear di sini dilakukan oleh dokter spesialis obstetri dan ginekologi. Jadi dokter kandungan di sini yang mengambil, nanti beliau akan membuat hapusannya di kaca objek, dan kaca objeknya itu yang akan dikirimkan ke laboratorium patologi anatomi. Baru dokter PA-nya yang akan memeriksakan sampel dari hapusan yang sudah dikirimkan tersebut. Baik, ini saya contohkan saja nih. Misalnya dok, saya nih ternyata tiba-tiba saya ini merasa punya benjolan nih di sekitar anggota tubuh saya. Apa yang harus saya lakukan nih, dok? Yang pertama itu jangan panik. Pokoknya jangan panik. Kalau kita temukan benjolan maupun dimanapun di bagian tubuh kita, itu jangan panik dan jangan juga diabaikan. Karena kita merasa ini mungkin benjolan, mungkin apalagi orang biasa di Banjarmasin ini dia lebih kayak familiar, itu cuma batu angin. Oh enggak, jangan, pokoknya jangan diabaikan. Batu angin ya, biasanya orang Banjar batu angin ya. Jangan diabaikan. Habis itu segera ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat. Terserah mau kemanapun, mau ke dokter terdekat, mau ke puskesmas. Nanti dari dokter keluarga atau mungkin puskesmasnya akan memberikan rujukan ke rumah sakit. Salah satunya ke rumah sakit kita ini, ke rumah sakit Dr. Haji Muhammad Ansari Saleh Banjarmasin. Nah, dari sana mungkin dari dokter klinisinya akan menindaklanjuti itu kemana, apakah memang perlu periksa FNAB tadi, apakah mungkin perlu dioperasi atau dibiopsi dan sebagainya gitu. Ini untuk masyarakat awam atau para netizen nih, untuk kita nih Bu, gimana sih Bu caranya mendeteksi dini nih, bagaimana, apa yang harus kami lakukan untuk memeriksa kelanjutannya gitu. Jadi kan kita harus tahu nih apa sih yang terjadi pada diri sendiri gitu, supaya kita bisa memeriksakannya gitu. Iya, baik. Ya, untuk teman-teman sahabat Ansari Saleh, yang pertama itu adalah kita harus peduli dengan diri kita sendiri. Itu yang pertama. Dan bisa dengan dilakukan pemeriksaan deteksi dini sendiri di rumah. Misalkan nih, kan saya bilang tadi kanker tertinggi untuk perempuan di Banjarmasin itu adalah kanker payudara. Jadi kalau
sebaiknya kita selalu rutin memeriksakan payudara kita sendiri. Bisa dengan program sadari itu. Jadi periksa payudara sendiri itu, angkat saja lengannya, terus kita raba payudara kita apakah memang ada benjolan atau tidak di situ. Itu yang pertama. Tetap kalaupun kita temukan benjolan, kita tetap harus cek tuh dia posisinya di mana, apakah di bagian atas, di bawah, kanan atau di kiri. Itu tetap harus dipastikan juga. Selain pastinya, kita juga cek benjolannya ini bergerak atau tidak. Jadi dipegang tuh dia bergerak atau tidak, apakah dia masih bergerak, itu biasanya masih aman. Tapi kalau sudah dia memang terfiksir, tidak bisa digerakkan lagi dan sudah mulai mengeras, itu perlu kita curigai sesuatu. Tuh, jadi kalau sudah kita temukan benjolan seperti itu, jangan tunggu lama, cepat segera diperiksakan ke dokter. Baik, berarti kita harus benar-benar memastikan juga ya dok ya, benjolan itu dia bergerak atau tidaknya gitu. Tapi walaupun kita tidak tahu nih benjolannya bergerak atau tidak, tetap harus kita periksakan gitu ya. Iya. Oke. Jadi Bu, sebenarnya apa sih fungsi dari biopsi atau FNAB itu sendiri? Oh iya, biopsi sendiri atau mungkin biopsi itu banyak, kayak itu ada biopsi yang tadi saya bilang, biopsi jarum itu salah satunya FNAB, maupun yang biopsi insisi, eksisi, maupun biopsi lainnya. Dan kenapa sih kita dibiopsi sebenarnya? Jadi sebenarnya kalau untuk biopsi sendiri itu dokter klinisi biasanya sudah ada indikasi tertentu yang memang kita mau tahu ini apa. Apakah ini, biasanya pasti biopsi itu ada benjolan dulu awalnya. Nah, benjolannya ini bisa kita anggap sebagai suatu tumor. Pokoknya benjolan apapun di dalam tubuh kita, maupun di permukaan atau di dalam tubuh kita itu kita sebut sebagai suatu tumor. Tumor itu dapat berupa tumor jinak maupun tumor ganas. Jadi kebanyakan kan anggapan di masyarakat itu kalau tumor, oh ya sudah pasti itu ganas, pasti itu kanker. Iya, tapi betul. tidak, sebenarnya tumor itu bisa suatu yang jinak, suatu yang ganas. Nah, disitulah perannya patologi anatomi di sana, menentukan apakah itu suatu keganasan atau bukan. Walaupun jinak, bisa jadi dia memang bukan tumor juga, bisa jadi itu ada suatu sekedar infeksi. Dan paling sering untuk infeksi di Banjarmasin ini adalah TBC. TBC. Ya, jadi kalau kita temu TBC itu tidak mesti harus di paru-paru, bisa jadi kita ketemu benjolan nih di payudara, bisa bahkan di testis bisa, itu dapat terjadi suatu infeksi TBC. Kira-kira bahkan di kalau- usus pun bisa. Oh baik. Kira-kira kalau TB kelenjar itu bisa menginfeksi secara langsung atau bagaimana gitu dok? Kalau untuk TB kelenjar sendiri sebenarnya dia tidak infeksi secara langsung, tapi pada pasien-pasien TB kelenjar ini tidak menutup kemungkinan adanya infeksi di paru-paru. Kalau untuk TBC sendiri dia infeksinya adalah droplet, jadi memang harus ada kontak berupa entah cairan tubuhnya apa yang Jadi kayak terhirup ke kontak sana. langsung gitu ya, terhirup Dok? ke sana. Jadi pasti paru-parunya yang terpapar terdahulu. Jadi setelah paru-paru itu baru dia akan menyebar kemana-mana. Yang termasuk saya sebutkan tadi, bisa ke kelenjar getah bening, bisa ke payudara, bisa ke testis, bisa ke usus, bahkan ke bagian manapun di tubuh kita itu dapat berupa benjolan yang ternyata hanya sekedar TBC. Tuh. Oke. Tadi ada nih dokter sebutkan benjolan yang di dalam tubuh. Nah, kan kalau di dalam tubuh kita tidak bisa tuh meraba atau melihat gitu. Jadi apa yang harus kita lakukan nih dok? Oh ya, yang pertama kalau ternyata kita punya gejala tertentu, oh ternyata setelah dilakukan pemeriksaan oleh dokter klinisi kita temukan ada benjolan di dalam tubuh, misalkan itu ada benjolan di hati, di organ hati atau di organ paru. Apa sih yang bisa kita lakukan? Yang pertama mungkin untuk membukanya secara langsung itu tuh perlu prosedur yang panjang. Jadi biasanya yang pertama dilakukan oleh dokternya pasti bakal menyarankan untuk tindakan yang lebih tidak non-invasif. Jadi tidak harus dioperasi atau dibuka. Tuh. Nah, salah satunya pilihannya itu adalah FNAB dengan guiding. Jadi bantuan panduan dari radiologi, baik itu USG maupun CT scan. Jadi setelah nanti itu biasanya tindakan itu kolaborasi antara dokter PA, kalau misalkan di paru itu ada dokter parunya juga sama dokter radiologi. Nanti dokter radiologinya akan mengarahkan di mana nih titiknya yang harus kita ambil biopsinya. Baru dilakukan biopsi jarum seperti tindakan FNAB seperti biasa. Dan untuk itu biasanya akan selalu kita lihat, kita buat hapusan dulu, terus kita lihat di bawah mikroskop dan akan ditentukan jenis tumornya itu pada saat itu juga. Jadi itu adalah suatu tindakan rapid onset. Jadi di saat itu juga kita sudah akan dapat menentukan sampelnya ini cukup atau tidak, tumornya apa, jenis tumornya apa. Jadi dokter parunya pun akan bisa langsung melakukan tindakan selanjutnya yang bagaimana sesuai dengan jenis kankernya itu. Baik.
Nah, jadi kan kalau pemeriksaan patologi anatomi itu banyak ya dok, luas ya. Kalau di RSUD Ansari Saleh ini pemeriksaan apa aja nih dok yang bisa kami lakukan, atau misalkan netizen atau masyarakat nih mau periksa kira-kira di lab kita nih ada apa aja dok? Untuk patologi anatomi itu tadi seperti yang saya sebutkan, kita melayani pemeriksaan histopatologi jaringan, kita melakukan pemeriksaan sitologi jaringan, tindakan FNAB, tindakan pemeriksaan pap smear, dan untuk kedepannya kita akan mulai membuka pelayanan pemeriksaan imunohistokimia, bahkan ada juga progen section. Jadi ada tuh tindakan penentuan diagnosis apakah pasien itu jinak atau ganas saat pasien berada di meja operasi. Itu namanya progen section atau potong buku. Oke, baik guys. Jadi nih khususnya untuk para perempuan, kalau di rumah kita bisa nih deteksi dini dengan cara pemeriksaan di daerah payudara kita, habis itu di daerah anggota tubuh lainnya. Kalau ada benjolan, bisa kita periksakan ke fasilitas kesehatan, terutama nih ya pastinya di Rumah Sakit Umum Daerah Ansari Saleh. Nah, di sini kita sudah menyediakan pemeriksaan FNAB ya tadi dok ya? Yeah. FNAB, habis itu ada histopatologi, pap smear, dan sitologi. Tapi kalau yang untuk umumnya, pasti untuk masyarakatnya langsung, itu kita menggunakan pemeriksaan FNAB dan pap smear. Nah, selanjutnya bisa nih sebelum kita terjadinya benjolan, jadi kita harus bisa mencegah ya dok ya, mencegah. Jadi apa aja nih dok untuk cara mencegahnya dok? Mencegah supaya tidak terjadi adanya benjolan nih dok, apa aja nih dok? Yang pertama itu adalah jaga makanan kita. Beberapa makanan itu kadang-kadang ada yang memicu kanker, jadi jaga makanan, tetap hidup sehat, istirahat yang cukup, rutin olahraga, dan jangan lupa hindari stres. Wah, kalau Gen Z sekarang nih dikit-dikit bawaannya stres katanya dok ya, begitu. Nah guys, jangan lupa juga nih hindari makanan yang sekarang nih Frozen food. ya benar, netizen sekarang banyak banget nih bu dikit-dikit frozen food gitu. Mungkin sudah. Oke, baik, sepertinya kita sudah di penghujung acara. Oke, pertama saya mengucapkan terima kasih kepada Dr. Rika sudah mau menemani saya pada podcast kali ini. Ada yang mau disampaikan lagi kira-kira bu untuk para netizen nih terutama Tetap jaga kesehatan dan selalu hidup sehat. Oke guys, kalau mau periksa ke Ansal ya guys. Oke, kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.